Ya, lalu bagaimana proses pencarian korban di Pondok Pesantren Al-Khozin Sidoarjo di hari ketiga hingga sore hari ini? Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV Belinda Firda. Belinda, selamat sore. Sampai dengan sore ini, apakah upaya evakuasi yang dilakukan oleh tim di sana sudah membuahkan hasil? Selamat sore Yohana, Eken dan pemirsa. Pencarian di hari ketiga oleh tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil setelah berbagai upaya percepatan ini terus dilakukan. Karena kalau kita mengingat ini ada puluhan wali santri yang menunggu bagaimana kabar dari anak-anak mereka yang masih belum berhasil ditemukan atau belum dievakuasi. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung bagaimana hasil dari evakuasi di hari ketiga ini bersama dengan Kasubdit RDPO dan KMM Direktorat Operasi Basarnas, ada Pak Freezer. Pak Freezer, hasil di hari ketiga seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Di hari ketiga ini dari 15 target yang kita upayakan proses evakuasi di 3 sektor dari A1, A2, dan A3. Mengingat dari faktor kesulitan yang masih bisa kami handle adalah di sektor A1, di mana terkonfirmasi ada 2 target dalam pencarian, yaitu dengan status label hitam dan label merah. Sementara untuk sektor A2, sementara kami tidak konsentrasikan personil di sana karena memang statusnya 7-nya adalah levelnya itu hitam, dan ada 6 lagi yang levelnya merah, namun posisinya harus diakses melalui sektor A1. Sehingga kita selesaikan dulu di sektor A1 dan alhamdulillah pada pukul 14.42 sore tadi korban yang ke-12 berhasil kami evakuasi, namun untuk status identitas kami masih belum bisa terkonfirmasi, sehingga dari korban yang ke-12 ini kami rujuk ke rumah sakit yang ada tim DVI untuk dilakukan investigasi lebih lanjut terkait identitas yang bersangkutan dengan menggunakan data yang sudah dihimpun dari pelaporan keluarga yang anggota keluarganya hilang. Sehingga antemortem dan postmortem nanti akan memberikan verifikasi terkait dengan validasi identitas korban yang ke-12. Lalu kemudian menjelang 30 menit karena memang posisinya mereka berhimpitan, maka korban yang ke-13 kami sebut namanya Haikal, posisinya hidup selamat, berhasil kami evakuasi pada pukul 15.22. Dan karena kondisinya selamat, maka kami rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk mendapatkan treatment perawatan medik lebih lanjut. Lalu kemudian kami break sebentar 30 menit dari semua tim, kita melakukan evaluasi dan juga kita melakukan perencanaan untuk mengintervensi di sektor A4. Dan malam ini tim sudah bergerak di sorti berikutnya sudah bergerak membuat tunnel kembali, melanjutkan dari sektor A1 lanjut ke sektor A4, dan mudah-mudahan dengan metode yang tidak memberikan efek getaran kepada sistem runtuhan ini akan lebih memudahkan tim untuk bisa mencapai akses di A4, di mana ada 6 orang korban yang status levelnya merah. Dan alhamdulillah dari pagi tadi kami sudah bisa memberikan suplemen kepada 4 orang di antara 6 orang tersebut, makanan, minuman, dan juga termasuk suplemen infus melalui drop di celah sempit yang ada di entry point A1. Pak, sejauh ini kan tadi memang disebutkan alat-alat yang digunakan meminimalisir getaran. Lalu alat seperti apa yang bisa kita tangkap secara masyarakat awam yang digunakan untuk menjangkau sektor atau titik yang tadi saat ini sedang dilakukan pencarian? Baik, terima kasih. Untuk bisa membuka ubin dan juga lantai pada bagian bawah, kami menggunakan ada yang disebut dengan cutting spreader. Jadi cutting spreader ini sama seperti gunting, jadi dia tidak memberikan vibrasi, tetapi dia posisinya cutting tanpa abresif, ya, tanpa putaran, karena dia menggunakan tenaga hidrolik, jadi dia menggunting lantai. Lalu kemudian setelah lantai terbuka, maka selanjutnya adalah kita penggalian tunnel dengan menggunakan linggis, dan juga memang konstruksi tanah yang ada di bawah lantai ini timbunan, sehingga dia bukan tanah yang solid, sehingga pada saat kita membuat celah
ada ruptur dari tanah. Ruptur maksudnya ada rontokan, ada longsoran. Nah, sehingga lebar dari diameter tunnel kami tidak berani lebih dari 60, dikhawatirkan adalah ruptur tadi dari sisi kiri dan kanannya. Lalu kemudian dengan kedalaman kurang lebih 40, ini untuk memberikan celah manuver dari tim yang ada di dalam dan juga memberikan celah yang lebih leluasa pada saat kita mengevakuasi korban keluar melalui tunnel tersebut. Terima kasih banyak Pak Freezer. Semoga malam hari ini membuahkan hasil untuk 6 target yang doanya bersama. Terima kasih banyak Pak Freezer. Nah pemirsa, proses pencarian ini masih terus dilakukan. Target malam hari ini yang terindikasi masih ada tanda-tanda korban selamat akan ditargetkan, diupayakan dipercepat malam hari ini bisa berhasil. Namun kita harus memperhatikan bagaimana kesulitan atau kendala yang dihadapi tim SAR ketika harus membuat jalan terlebih dahulu dalam proses evakuasi korban selamat. Harapan kita seluruh korban bisa segera dievakuasi dan seluruh orang tua yang masih menunggu kabar ini bisa segera mendapatkan update bagaimana kondisi dari anak-anak mereka. Sementara demikian kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda untuk update informasi langsung dari lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.